Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Nur Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 240102041105. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul tasawuf untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Jadi, tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu adalah sebuah kata yang berasal dari kata saf, yaitu pakaian dari kulit kambing yang biasa dipakai oleh pelaku-pelaku tasawuf sebagai simbol kesederhanaan dan kerendahan hati terhadap kehidupan di dunia. Dalam hal ini, tasawuf termaktub dalam surat Al-A'la ayat 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan cara beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia bersembahyang. Tasawuf ini berusaha untuk membangun karakter pribadi muslim yang berhak mulia, dekat dengan Allah dan peneladan Rasulullah SAW dalam aspek kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innu qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bertasawuf dalam kehidupan modern ialah suatu upaya untuk menerapkan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran tasawuf ke dalam kehidupan modern. Tasawuf dapat berperan dan berfungsi sebagai salah satu bentuk media pelatihan dan pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku Islami yang dapat menjadi sebuah solusi bagi sebuah problematika dalam kehidupan modern itu sendiri. Dengan bertasawuf, seseorang akan merasa tenang dan bahagia dalam batinnya sendiri. Tasawuf sendiri di sini memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ini adalah zikir. Zikir ini adalah suatu proses pemurnian hati, pembersihan, serta pelepasan. Yang kedua itu adalah meditasi. Meditasi ini adalah sebagai suatu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. Yang ketiga itu ialah bangkit. Bangkit di sini memiliki makna membangkitkan jiwa, tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran diri. Yang keempat ialah merasa lapar. Merasa lapar di sini bukanlah memiliki makna merasa lapar dalam sistem pencernaan tubuh, namun rasa lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian mencari serta mendapatkan sesuatu kebenaran. Yang kelima di sini adalah menikmati keheningan. Menikmati keheningan di sini adalah berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu. Yang keenam di sini adalah puasa. Tapi puasa di sini bukanlah puasa Ramadan, puasa sunnah dan puasa-puasa lainnya. Namun puasa ini adalah puasa pikiran. Puasa ini juga termasuk ke dalam puasa fisik. Puasa pikiran ini bermanfaat untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak serta pandangan persepsi indera eksternal. Dan selanjutnya yang ketujuh ialah bersunyi sendiri. Bersunyi sendiri sini memiliki makna yaitu berdoa dalam kesunyian atau sunyi baik secara eksternal maupun internal yang membantu melepaskan diri. Bersunyi sendiri ini akan tetap mendekatkanmu dengan orang lain atau di tengah kerumunan orang banyak. Yang terakhir di sini adalah melayani atau khidmat. Melayani sini memiliki makna menyatu dengan kebenarannya Allah atau Tuhan. Tasawuf ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya itu ada banyak.
saya di sini akan menerangkan beberapa penerapan tasawuf. Penerapan tasawuf yang pertama. Penerapan tasawuf yang pertama ialah zuhud. Zuhud ini ialah meninggalkan sesuatu karena tidak memerlukan dan tidak menyukainya. Zuhud ini adalah menjaga hati agar senantiasa sadar dan terhindar dari godaan-godaan cinta dunia yang dapat memabukkan dan melenakan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dengan firman-Nya pada surat Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Abtagi fima attadaqallahu ta'ala la akhirata akan senasibakan minat dunia. Artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dalam bentuk kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan selanjutnya ialah waro. Waro di sini memiliki makna diri adalah menahan diri dari segala hal-hal yang haram, makruh dan syubhat. Syubhat di sini adalah memiliki makna sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wattaqu syubhati wama waqa'a fi syubhati aqa'a fil harami." Artinya adalah, dan jauhilah perkara-perkara syubhat, karena barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam keharaman. Yang selanjutnya adalah sabar. Kita semua sudah tahu mungkin arti sabar itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang merisaukan atau kehilangan kenikmatan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 127, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbir wa ma asrabuka illa billah. Artinya bersabarlah, tiada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. Yang selanjutnya ialah muraqabah. Muraqabah di sini apa sih? Muraqabah ini adalah suatu keadaan di mana seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslimah senantiasa muraqabah, maka hidupnya akan baik dengan sendirinya. Walaupun dengan atau tanpa adanya yang mengawasi, ia lebih takut kepada Allah daripada makhluknya. Ia menjadikan Allah sebagai polisi hati dan pikirannya, sehingga membuatnya senantiasa terjaga dan imperfeksi walaupun dalam keadaan sendiri atau sendirian. Yang selanjutnya ialah syukur, atau yang terakhir ya, syukur. Syukur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah syukur dalam ucapan. Syukur dalam ucapan di sini memiliki makna mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ialah syukur dalam perbuatan. Syukur dalam perbuatan ini adalah semakin meningkatkan kualitas ketaatan dan kualitas kekonsistenan dalam kebaikan. Dan yang terakhir di sini adalah syukur dalam hati. Syukur dalam hati di sini adalah dengan semakin meningkatkannya kualitas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati. Jadi perkembangan dan pertumbuhan tasawuf di era modern ini banyak diwarnai oleh kesalahpahaman. Bahkan hingga sekarang, misalnya ada yang menyebutkan pertumbuhan tasawuf Islam itu terpengaruhi oleh ajaran Kristen atau filsafat. Demikian dengan beberapa ajarannya seperti hulul, kasyaf, tajalli, al-wahdat mutlaqah, dan atau wahdatul wujud. Kesalahpahaman ini bahkan sampai pada titik pertentangan yang sangat sengit, terutama dalam kalangan fikih. Kita sebagai masyarakat biasa yang hidup di era modern
dapat menerapkan atau harus menerapkan sikap tasawuf ini, tetapi kita tetap mengikuti sesuai dengan ajaran yang telah ada, yang telah disampaikan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab-kitab atau dalam hadis yang lainnya. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya Fitri Nur Aisyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.